Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di Standar, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sektor. Saya ingin tunjukkan lagi ya, kenapa zaman tadi belum ya, zaman Pak SBY tumbuh 6%, zaman Jokowi rata-rata 5% atau di bawah, Pak SBY yang Pak Jokowi ya. Kalau Anda lihat di pertumbuhan uang M0-nya, base money, teori dasar moneter itu, di zaman Pak SBY rata-rata tumbuh 17% lebih. Akibatnya, uang di sistem cukup, kredit tumbuh berapa? 22%. Jadi pada waktu zaman Pak SBY, walaupun dia nggak bangun infrastruktur habis-habisan, private sector yang hidup, yang menjalankan ekonomi. Di zaman Pak Jokowi, uang tumbuh hanya sekitar 7% M0-nya. Bahkan di titik-titik itu sepanjang tahun, 2 tahun terakhir sebelum krisis, itu tumbuhnya 0%. Memang ekonomi sedang dicekek. Jadi begitu 2020 saya diminta bantu, saya kaget. Pak, kenapa begini Pak? Bapak bangun apa-apa mati-mati pun nggak bisa. Karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan yang tadi 90% berhenti atau diperlambat. Zaman Pak Prabowo juga bisa sama. Ini sekarang masih baru. Kalau pemerintahnya masih lambat belanjanya dan mencekik perekonomian juga dari sisi lain, dan moneternya juga sama, maka akan lebih buruk dibanding yang 2 zaman sebelumnya. Dua mesin mati. Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke Presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa? Saya sekarang punya 425 triliun di BI cash, besok saya taruh 200 triliun. Kalau itu masuk ke sistem, dan saya nanti sudah minta ke Bank Sentral, jangan diserap uangnya. Biar aja kalau Anda menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga mendukung. Artinya, ekonomi akan bisa hidup lagi.